Halo, perkenalkan nama saya Elisa Wardani, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 41519010112. Video ini dibuat untuk memenuhi soal bagian 2 pada ujian akhir semester dalam mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh dosen Insinyur Siswanto MMM.Com. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai Convolutional Neural Network pada soal nomor 3 dan Recurrent Neural Network pada soal nomor 4. Pertama, konsep kerja dari CNN. CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer lalu mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Cara kerja CNN memiliki kesamaan pada multilayer perceptron, namun memiliki perbedaan di mana neuron pada CNN berbentuk 2 dimensi, sedangkan neuron pada multilayer perceptron berukuran 1 dimensi. Selanjutnya, yaitu tujuan konvolusi pada data citra yang berguna untuk mengekstraksi fitur dari citra yang diinput. Konvolusi dapat memberikan hasil transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial yang dimiliki data. Bobot yang ada pada layer melakukan spesifikasi pada kernel konvolusi yang digunakan sehingga dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. Fully connected layer merupakan lapisan jaringan syaraf tiruan di mana neuron aktivitas layer sebelumnya terhubung dengan semua neuron di layer selanjutnya. Penghubungan antar neuron di beda layer ini memerlukan pengubahan data menjadi 1 dimensi yang menyebabkan data kehilangan informasi spasial dan tidak reversible. Fully connected layer biasa diimplementasikan di akhir jaringan pada metode multi-layer perceptron dengan tujuan untuk mengolah data sehingga bisa diklasifikasikan. Recurrent Neural Network banyak digunakan untuk data dengan jenis struktur sekuensial. Karena hal ini, berikut adalah beberapa masalah yang dapat diselesaikan oleh RNN, yaitu speech recognition, machine translation, sentiment analysis, image captioning, dan yang terakhir yaitu weather prediction, di mana cuaca dapat diprediksi oleh recurrent neural network karena cuaca akan bergantung pada cuaca dari hari sebelumnya. RNN berfokus pada sifat data, di mana waktu sebelumnya memengaruhi waktu selanjutnya. Pada dasarnya, bergantung pada histori. Rumus dan formula dari RNN adalah sebagai berikut. Dengan F adalah fungsi aktivasi bersifat non-linear dan dapat diturunkan, serta dapat digantikan oleh variasi neural network lainnya. Dan B adalah bias, yaitu parameter yang diikutsertakan pada fungsi artificial neural network. Training pada recurrent neural network apabila menggunakan metode backpropagation akan menjadi kurang intuitif karena tidak mampu mengakomodasi training yang bersifat sequential time series. Metode lain yang lebih baik digunakan yaitu backpropagation through time. Backpropagation through time sendiri memiliki cara kerja yaitu melakukan unfolding pada neural network. Parameter diupdate apabila hidden stage paling awal sudah tercapai. Langkah kerja dari backpropagation through time adalah sebagai berikut. Pertama, inisialisasi matriks bobot Wx, Wy, dan Wh secara acak. Kedua, dilakukan propagasi maju untuk menghitung prediksi. Ketiga, menghitung kerugian. Keempat, dilakukan backpropagation untuk menghitung gradien. Kelima, bobot diperbaharui berdasarkan gradien. Dan keenam, dilakukan pengulangan langkah 2 sampai dengan langkah 5. Demikianlah penjelasan saya mengenai Convolutional Neural Network pada soal nomor 3 dan Recurrent Neural Network pada soal nomor 4. Terima kasih.